Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Templas Nanjunta dengan NIM 123330051, kelompok 1 PKPARB. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Aspen Plus. Jadi di sini saya menggunakan jurnal yaitu dengan judul Development of an Equilibrium Based Model of Gasification of Biomass by Aspen Plus. Nah, jadi di sini jurnal ini membahas tentang pengembangan model simulasi gasifikasi biomasa menggunakan Aspen Plus dengan pendekatan kesetimbangan termodinamika untuk memprediksi komposisi syngas dan nilai kalor yang dihasilkan. Jadi latar belakang kasus ini yaitu limbah biomasa pertanian dan kehutanan memiliki potensi sebagai sumber energi terbarukan melalui proses gasifikasi. Nah, namun komposisi syngas yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi sehingga sulit diprediksi. Oleh karena itu diperlukan model simulasi yang mampu memperkirakan hasil gasifikasi secara akurat tanpa harus melakukan banyak eksperimen. Lalu di sini komponen yang digunakan itu yaitu komponen biomas. Ada seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, abu atau as. Nah, lalu termodinamika yang digunakannya itu yaitu model kesetimbangan termodinamika equilibrium model. Lalu persamaannya itu ada Penck-Robinson, digunakan untuk menghitung sifat termodinamika gas. Lalu R-Gibbs reaktor digunakan untuk menentukan komposisi produk berdasarkan minimasi energi bebas Gibbs-nya. Oke, mungkin kita langsung saja ke simulasi Aspen Plus-nya. Jadi di sini saya akan menggunakan palet dari ketiga ini, R-Read, Mixer, dan R-Gibbs. Oke, kita langsung saja untuk simulasinya. Di sini kita mulai dengan klik New, lalu General with Matrix Unit. Di sini komponen yang digunakan itu yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, water, karbon monoksida, karbon dioksida, metana, benzen, dan karbon grafit. Nah, di sini ditambahkan biomas sebagai komponen non-konvensionalnya. Lalu masuk ke specification di methods, menggunakan Penck-Rob. Lalu pada NC props-nya, biomasnya pada entalpinya digunakan H-Geolagen, lalu density-nya D-Geolagen. Membuat simulasinya itu seperti ini, ada komponen R-Yield, Mixer, dan R-Gibbs. Nah, di sini dihubungkan biomas pada R-Yield, lalu R-Yield masuk ke Mixer yaitu decom, lalu air masuk ke Mixer, lalu dari Mixer masuk ke R-Gibbs itu mixed gas, dan luarannya itu dari R-Gibbs itu yaitu syngas. Oke, masuk ke input biomasnya ini. Nah, di sini kita masukkan temperaturnya itu 25 Celcius, lalu presionya 1 atm. Di sini total flow rate-nya ada 1 kg per hour. Lalu di sini kita masukkan value sesuai dengan pada jurnal. Lalu di ENC solidnya kita masukkan data proksanal, lalu utanal, dan juga sulfanal. Oke, lalu masuk ke R-Yield-nya. Di sini di R-Yield-nya itu kita masukkan temperaturnya itu 500 Celcius, lalu pressure-nya 1 atm. Nah, di sini yield-nya ini, nah di sini kita masukkan sesuai dengan jurnal, yaitu Celsiusnya itu basisnya mass semua dan basis data yield-nya seperti ini. Oke, mungkin lanjut ke input. Nah, di sini ada pada air dimasukkan datanya itu temperaturnya 25 Celcius, pressure-nya 1 atm, dan total flow rate-nya 1. Lalu dimasukkan di sini pada komponen O2 yaitu 0,21 dan N2 atau nitrogen 0,75. Lalu masuk ke komponen
air Gibbs-nya. Nah, di sini pada air Gibbs-nya itu pressure-nya itu 1 atm dan temperaturnya 1100 Kelvin. Oke, mungkin langsung bisa kita next, lalu di run. Jadi dari data yang didapatkan ini, biomasa berhasil dikonversi menjadi syngas melalui proses dekomposisi dan gasifikasi. Jadi komponen utama syngas yang dihasilkan yaitu CO sebesar 0,968, lalu diikuti nitrogen 0,790, lalu CO2 0,588, H2 sebesar 0,507. Tingginya kandungan CO menunjukkan bahwa proses karbon dari biomasa berlangsung dengan baik. Keberadaan H2 dan CO menunjukkan bahwa syngas yang dihasilkan memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau bahan baku proses kimia. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa biomasa berhasil diubah menjadi syngas dengan komponen utama berupa CO, N2, CO2, H2O, dan H2. Komponen dominan yang dihasilkan yaitu CO sebesar 0,968 ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses gasifikasi berjalan dengan baik dan menghasilkan gas sintetis yang dominan oleh karbon monoksida sebagai komponen bahan baku utamanya. Oke, mungkin cukup sekian simulasi yang saya gunakan dari jurnal tadi. Terima kasih.